Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hai, kenalin aku Cindy Nurlita Kusumawardani. Nah, seneng banget nih kali ini kita bisa ketemu di channel YouTubeku ini. Dan aku berdoa kalian semua yang menonton video ini dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di video kali ini aku mau bagi tips nih sama kalian semua. Ayo tebak apa tipsnya? Oke, now tipsnya yaitu aku mau bagi tips cara membuat mie rebus yang sehat dan lezat untuk kalian para pecinta mie dan kalian yang biasanya kalau lagi malas makan nih, kalian tuh langsung buat mie dan langsung makan mie-nya itu dengan mie aja. Nah, di sini aku mau buat tips cara membuat mie rebus yang sehat dan lezat. Nah, aku gunain mie sedap yang rasa soto, yang rasanya tuh udah nggak bisa kita pungkiri lagi keenakannya nih guys. Gak perlu lama-lama lagi, yuk kita buatnya, let's go. Nah teman-teman, ini adalah alat dan bahan yang kita siapkan untuk merebus mie. Yang pertama, alatnya itu ada mangkuk, ada pengaduk. Terus kemudian untuk bahannya ada mie, ada sawi, ada tomat, dan juga ada telur. Kemudian kita siapkan air tremos yang digunakan sebagai pengganti air rebusan mie tadi. Selanjutnya kita akan pergi ke step berikutnya. Selanjutnya kita akan masukkan mie ke dalam air yang sudah kita didihkan terlebih dahulu. Kita tunggu hingga si mie-nya ini sedikit lunak, antara 2-3 menit saja teman-teman. Oke? Masukkan sawi ke dalam bersama rebusan mie tadi. Begitu. Kita akan mengganti air yang keruh tadi dari rebusan mie dengan air termos yang berisi air hangat ini. Kita isi dengan air yang secukupnya saja. Ini bisa porsi kalian masing-masing. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah hasil akhir dari mie rebus sehat ala Cindy dengan sawi. Yeay, teman-teman. Nah, setelah kita tadi membuat mie rebus ala aku dan aku juga udah memakannya, di sini aku mau sharing nih sama teman-teman semua tentang mie rebus yang aku buat tadi ala aku dan tentang baik buruknya kalau kita itu mengkonsumsi mie itu seperti apa. Audio Jungle. Yang pertama kita akan membahas tentang kekurangan mie. Nah, kekurangan mie ini yang paling sering aku dengar dari cerita teman atau informasi yang aku dapat dari Google itu dapat mengganggu pencernaan kita. Nah, kenapa sih dapat mengganggu pencernaan kita? Nah, teman-teman, di mie yang kita makan ini terdapat kandungan bahan-bahan senyawa kimia yang dapat mengganggu pencernaan kita. Nah, contohnya ya, di dalam mie terdapat pewarna sintetik tartrazin CI nomor 19140 dan juga di bumbunya itu ada penguat rasanya nih, dinatrium 5 inositrat dan dinatrium 5 guanilat. Nah, karena itu jika mie kita konsumsi terus-menerus itu dapat mengganggu pencernaan kita karena terdapat bahan senyawa-senyawa kimia yang mengganggu pencernaan kita. Begitu. Oleh karena itu teman-teman, untuk mencegah dampak buruk dari mie ini, kita tidak boleh mengkonsumsi mie itu secara terus-menerus dan menambah mie yang kita buat itu dengan menambah sayuran, menambah telur, menambah ayam, sehingga kandungan gizi yang ada di dalam tubuh kita itu terpenuhi seperti tips cara buat mie rebus ala aku yang sehat dan lezat itu.
Nah, teman-teman, alasan kenapa mie rebus yang aku buat tadi kuahnya aku ganti karena kuahnya itu keruh seperti ini. Nah, kuahnya itu keruh karena bahan-bahan yang terkandung dalam mie tadi larut dalam rebusan air. Terus kemudian mie itu dalam proses produksinya itu juga digoreng sehingga pada saat direbus kembali minyak dan akan muncul minyak dan menyebabkan warnanya itu menjadi keruh, sehingga aku ganti dengan air yang ada di dalam termos tadi yang berisi air panas. Oke. Dan teman-teman, aku tadi juga ngerebus sayuran bersamaan dengan mie seperti ini. Nah, tujuannya itu untuk melunakkan jaringan yang ada pada sayuran tersebut. Nah, dengan merebus ini juga tidak akan menghilangkan rasa dan tekstur dari sayuran itu sendiri. Dan juga nih teman-teman, yang terpenting itu adalah kandungan gizi yang ada dalam sayuran tersebut itu tidak akan hilang dan tetap bertahan. Begitu teman-teman. Nah, aku mau ngasih informasi juga nih buat kalian. Kenapa sih kita harus nambah bahan-bahan lain seperti sayuran, seperti telur, ayam ke dalam mie instan yang kita buat, seperti yang aku buat tadi, mie rebus yang sehat dan lezat? Jawabannya adalah untuk memenuhi kebutuhan nilai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, teman-teman, dari produk mie sedap ini kita dapat mengetahui informasi nilai gizi yang terdapat pada mie ini. Nah, ini terletak di belakang kemasan. Terdapat tulisan informasi nilai gizi. Nah, teman-teman, ini itu penting sekali untuk kalian ketahui. Kenapa? Kalian itu bisa tahu dari informasi nilai gizi ini seberapa besar sih nilai gizi yang terdapat dari produk makanan yang kita makan. Cukup nggak sih untuk memenuhi kebutuhan nilai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita ketika kita memakan produk makanan tersebut. Lalu kita akan mencari tahu tentang informasi nilai gizi yang terdapat pada mie instan mie rebus yang kita buat ini, teman-teman. Oke, yang pertama kita akan mengetahui kandungan serat yang terdapat pada mie instan ini. Nah, kandungan serat yang terdapat pada mie instan ini dalam informasi nilai gizi menunjukkan angka 2 gram. Padahal seharusnya yang dibutuhkan oleh tubuh manusia itu rata-rata dalam satu hari itu 25 sampai 30 gram. Jadi aku tadi buat tips dengan ditambahkannya sayuran ke dalam mie instan ini sehingga kandungan seratnya itu akan bertambah dan kebutuhan serat yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu dapat terpenuhi. Begitu. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui nilai gizi yang terkandung pada mie instan ini yaitu lemak dan protein. Nah, dari informasi nilai gizi ini diketahui lemak totalnya itu sebesar 14 gram dan nilai proteinnya itu sebesar 9 gram. Nah, seharusnya itu dalam satu hari tubuh kita itu memerlukan rata-rata lebih dari 50 gram protein dan lemak yang harus masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, ketika kita makan mie rebus saja itu tidak cukup untuk memenuhi nilai gizi lemak dan protein, sehingga aku tadi membuat tips dengan cara memakan mie instan itu dengan menggunakan telur, ayam, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mengetahui kandungan vitamin dan mineral yang terdapat pada mie instan ini, teman-teman. Untuk vitamin B3 sebesar 30%, untuk vitamin B9 sebesar 25%, yang artinya bahwa 30% dan 25% vitamin B dan vitamin B9 ini sudah memenuhi kebutuhan vitamin di dalam tubuh kita. Dan juga mineral yaitu zat besi sebesar 10% itu sudah memenuhi kebutuhan mineral yang ketika kita itu memakan satu produk makanan mie instan mie rebus ini, teman-teman. Begitulah. Baiklah teman-teman, itu adalah seputar mengenai informasi nilai gizi yang terkandung dalam mie instan mie rebus ini. Jadi aku punya saran nih buat teman-teman semuanya. Ketika kita buat mie instan, kita itu jangan hanya mie instan saja, kita harus menambahkannya dengan bahan lain seperti sayuran, seperti telur, seperti ayam, sehingga kebutuhan nilai gizi itu dapat terlengkapi semuanya, karena kandungan nilai gizi dalam mie instan saja itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi yang kita butuhkan dalam sehari-hari. Contohnya seperti tutorial yang aku buat tadi dengan membuat mie rebus yang dibeli sayuran sawi, sayuran tomat, dan ditambah dengan telur. Begitu teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.